Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Marilah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama-sama terlebih dahulu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada manusia yang jumlahnya tidak terhitung, yang jumlahnya nikmat tersebut tidak terhitung. Dan jika kita menghitung nikmat Allah, pasti kita tidak akan mampu menghitungnya. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, senantiasa kami bersyukur kepadamu ya Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, yang telah Engkau memberikan nikmat jumlahnya tidak terhitung, yang telah Engkau memberikan nikmat begitu banyak sehingga manusia dapat tersenyum gelak tawa atas nikmat yang diberikan Allah. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita mendapatkan kasih sayang Rasulullah, diakui sebagai umatnya kelak bersama di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kajian pada pagi hari ini adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kajian pagi ini adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang paling baik hatinya Rasulullah. Orang yang paling baik akhlaknya Rasulullah. Orang yang mendapatkan jaminan ampun atas segala dosa Rasulullah. Orang yang mendapatkan jaminan ampun atas segala dosa Rasulullah. Mari kita lanjutkan pembahasan ini. Allah menjamin bahwa Nabi Muhammad tanpa dosa. Andai kata punya dosa, Allah sudah mengampuni. Apakah beliau berhenti sholat ketika mendapatkan jaminan ampun dari Allah? Seperti yang kita baca, tidak. Apakah Nabi Muhammad setelah mendapatkan jaminan ampun dari Allah, apakah beliau berhenti sholat? Tidak. Sedangkan kita sendiri semuanya tidak ada yang menjamin. Tidak ada yang menjamin terhapusnya sebuah dosa yang kita lakukan. Tidak ada yang menjamin. Tidak ada yang menjamin, malah tidak sholat. Sangat kontradiktif dengan junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mendapatkan jaminan ampun, tetap sholat, sholatnya luar biasa. Umatnya tidak ada yang menjamin atas segala dosa, kadang tidak sholat, kadang sholatnya bolong-bolong, kecuali yang mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholatnya istiqomah setiap waktu, istiqomah tiap waktu. Itu yang kita inginkan, saudara-saudara.
Itu yang kita harapkan bersama-sama, itu yang kita usahakan bersama-sama, meminta pertolongan kepada Allah agar kita diberikan kekuatan untuk selalu sholat dan sholat. Pernah suatu ketika diceritakan oleh istri tercinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Siti Aisyah, ketika menjelang tidur Rasulullah sudah sholat. Ketika menjelang tidur Rasulullah sudah sholat. Istri tercinta Rasulullah begitu bangun malam, sepertiga malam, beliau bangun dan melihat, menoleh kepada suami tercinta masih dalam posisi sholat. Akhirnya Siti Aisyah mendekati beliau dengan mengungkapkan satu pertanyaan. Ya Rasulullah, kok sedemikian beban begitu sholatnya ya Rasulullah? Kok sepertinya begitu berat Rasulullah dalam melaksanakan sholat? Padahal engkau sudah mendapatkan jaminan ampun dari Allah. Jadi melihat sedemikian itu, istri tercinta merasa iba, merasa kasihan kepada suami tercinta. Sudah mendapatkan jaminan ampun dari Allah, sedemikian sholatnya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah kepada istri tercinta? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah saya tidak senang kalau saya sebagai hamba? Apakah saya tidak senang kalau dikatakan saya sebagai hamba yang pandai bersyukur? Apakah saya tidak senang kalau saya sebagai hamba yang pandai bersyukur? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah aku tidak senang, kata Rasulullah, kalau aku dikatakan sebagai hamba abdan syakura, hamba yang selalu bersyukur. Inilah contoh luar biasa yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita mencoba, semakin banyak Allah berikan nikmat kepada kita, semakin banyak syukurnya kepada Allah. Semakin banyak Allah berikan syukur, memberikan nikmat kepada kita, syukurnya makin banyak. Tetapi memang dalam romantika kehidupan manusia, coba kita analisis, nikmat itu lebih banyak yang diberikan kepada manusia daripada sebuah ujian yang berupa susah. Antara nikmat dengan musibah itu jauh lebih banyak nikmat dibanding dengan musibah. Allah berikan nikmat, manusia pasti senyum gelak tawa, menunjukkan kebahagiaan. Orang yang ketika mendapatkan musibah, karena memang semua orang tidak akan suka terhadap musibah itu, ia akan menambahkan sedih, menambahkan susah, bahkan sampai meneteskan air mata. Saat itulah dibutuhkan sebuah kesabaran,
Saat itulah dibutuhkan wadah yang besar, kesabaran dalam menghadapi hidup yang penuh tantangan dan penuh cobaan. Subhanallah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Seperti Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita renungkan. Mari kita renungkan dari mana kita harus memulai bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afida la'alakum tashkurun. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu. La ta'lamuna syai'an, dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. La ta'lamuna syai'an, dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Wa ja'ala lakumus sam'ah wal absarah wal afidah, dan kemudian memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, la'allakum tashkurun, agar engkau bersyukur. Dalam ayat tersebut di atas yang perlu kita renungkan bersama, pertama kita dilahirkan oleh Allah. Pasti di antara semua manusia pasti dilahirkan dalam keadaan telanjang. Pasti semua yang lahir di muka bumi ini dilahirkan dalam keadaan telanjang. Dengan kasih sayang Allah terhadap hambanya, lalu dia sempurnakan manusia tersebut. Satu di antara yang Allah sempurnakan dari sesuatu yang tidak mengetahui terhadap sesuatu atau apapun, Allah bekali manusia itu dengan 3. Yang pertama dibekali dengan pendengaran. Yang kedua dibekali dengan penglihatan. Pendengaran itu ya telinga. Dibekali dengan pendengaran, ya itu telinga. Begitu indahnya, nikmatnya telinga yang dapat kita pakai. Itu pemberian Allah. Dapat mendengar, dapat dijadikan alat komunikasi, berinteraksi satu dengan yang lain. Dapat mendengar ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah. Dapat mendengar lantunan ayat Al-Quran. Dapat mendengar lantunan hadis Nabi Muhammad SAW. Begitu kalau diurai, begitu nikmatnya orang yang punya pendengaran melalui telinga yang Allah berikan. Subhanallah, subhanallah.
wal absor, Allah berikan bekal pada manusia berupa penglihatan, berupa mata. Begitu nikmat Allah berikan mata dapat melihat. Ketika tidur, begitu tidur dan bangun, langsung kita bangun mampu bisa melihatnya. Nikmat. Kalau ada seorang yang merasakan sama sekali tidak merasakan nikmatnya mata, itulah yang lupa terhadap pemberian Allah. Mata dapat melihat keindahan alam. Subhanallah, Allah ciptakan alam dan seisinya. Ini merupakan kekuasaan-Mu ya Allah. Engkau ciptakan langit dan bumi beserta seisinya. Aku dapat melihatnya. Subhanallah, kekuasaan-Mu ya Allah. Wal afidata, wal afidah, wal afidata. Yang ketiga, Allah berikan bekal berupa hati. Hati ini seharusnya diisi dengan kasih sayang, diisi dengan kelembutan, sikap-sikap yang lembut. Tetapi kadang pula hati manusia itu keras, yang benar dari sesuatu yang salah malah dibenarkan. Seharusnya menerima nasihat kebenaran Sang Maha Benar, kadang hati menolaknya. Seharusnya orang ketika dibaca ayat-ayat Al-Quran, ia tunduk dan meresapi keindahan lantunan Al-Quran. Tapi karena hati yang keras, kadang merasa bosan mendengarkan ayat Al-Quran. Walaupun sudah dibaca begitu indah, kalau hati sudah keras, pasti bosan mendengarkan ayat Al-Quran. Maka dari semua yang diberikan Allah, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Allah berikan pada manusia berupa telinga, pendengaran, berupa wal absara, berupa mata, dapat melihat, wal afidata, dan berupa hati, la'allakum tashkurun, agar engkau bersyukur, agar engkau dapat berterima kasih kepada Allah. Allah tidak minta balasan sesuatu. Kalau lampu bisa menerangi itu karena ada setrum, ada listrik. Berapa watt yang dibutuhkan. Tapi mata begitu mendengar, mata begitu melihat, tanpa apa-apa. Telinga juga begitu. Allah tidak minta balasan sesuatu. Dari semua nikmat yang Allah berikan, Allah tidak minta sesuatu. Termasuk rezeki yang kita nikmati, yang kita makan setiap saat. Rezeki Allah yang Allah berikan kepada kita bisa jadi berbentuk pada saat setiap detik, setiap menit, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, dan sepanjang tahun. Dari bangun tidur sampai tidur kembali, begitu kita mengalami sebuah kenikmatan. Tetapi kadang diuji oleh Allah berupa satu musibah. Makanya orang yang beriman ketika mendapatkan nikmat Allah, alhamdulillah. Ketika manusia diberi suatu cobaan yang membuat dia susah bahkan menangis, sudah menyiapkan diri berupa sifat kesabaran,
semua itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.